Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk ya, Nak? Iya Ibu. Iya, siapa lagi nama tuh, Nak? Erna Ibu. Oh, iya, Dede Erna ya. Iya Ibu. Erna hari ini? Baik Ibu. Ibu baru lihat Nak Erna datang. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu atau ada yang ingin Nak Erna sampaikan? Iya Ibu. Disuruh Kak datang ke sini sama wali kelasku Ibu untuk ketemu sama kita. Oh, kalau boleh tahu ada hal apa itu, Nak? Kak cerita masalahku Ibu. Oh iya, tapi sebelumnya pernah Ki ikut konseling individu, Nak? Belum pernah Bu. Oh iya, jadi Ibu jelaskan dulu sedikit. Nah, kalau di konseling individu itu nanti Nak Erna akan dibantu untuk mencari solusi atau menemukan eh, jawaban dari permasalahan yang Nak Erna hadapi. Nah, tapi dari itu untuk untuk itu Nak Erna perlu eh, terbuka untuk menyampaikan apa masalahnya. Jadi biar ibu tahu dan tenang saja kalau kita itu pembicaraan kita di sini tidak akan keluar ke siapapun dari di antara kita berdua kecuali memang jika diperlukan mungkin orang tua atau guru-guru yang eh, bertanggung jawab atas Naerna itu memerlukan informasi, tapi tentu ibu akan meminta izin Naerna terlebih dahulu. Iya Ibu. Nah, sampai di sini ada yang Nak Erna ingin tanyakan? Tidak ada Ibu. Nah, sebagai bentuk kesediaan, Nak Erna boleh menandatangani dulu uh, lembar persetujuan konseling ya. Iya Ibu Ibu. ambilkan dulu ya. Iya Ibu. Nah, ini Iya Ibu. dibaca dulu ya, baru ditandatangani. Iya Ibu. Dari kelas berapa, Nak Erna? Dari 83 Ibu. Oh iya. Udah Bu. Sudah ya. Iya Ibu. Oke, Maaf, terima Bu. kasih. Iya Ibu. Nah, karena Nak Erna sudah menyetujui dan Ibu harap Nak Erna bisa bekerja sama ya agar kita bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang Nak Erna hadapi. Uh, tapi sebelum itu kita harus menyepakati waktunya. Apakah 40 menit cukup atau kelebihan atau kekurangan? Boleh dari Nak Erna? Mungkin 30 menit saja Ibu karena dekat jam istirahat juga Bu. Oh iya, Nak Erna belum istirahat nih, sudah makan atau belum ini? Eh, Sudah Bu, sarapan tadi di rumah, tapi mau istirahat juga. Oh iya. Oke, kita sepakati 30 menit ya. Iya Ibu. Nah, kalau begitu, apa permasalahan yang Nak Erna hadapi? Boleh diceritakan ke Ibu? Begini Bu, saya sering merasa tidak tenang. Saya terlalu banyak memikirkan sesuatu yang terlalu banyak Ibu kupikirkan. Hmm, permasalahan apa itu kira-kira yang biasa Nak Erna pikirkan? Begini Bu, saya sering Kak merasa kalau tidak tenang Kak Ibu, baru terlalu banyak kupikir. Kadang kalau cerita-cerita Kak sama temanku, terus langsung berubah nada bicaranya, langsung kepikiran Kak lagi. Bilang, ih kenapa dia begitu? Mungkin ada salahku atau apa. Begitu Ibu. Nah, jadi sering Ki kepikiran kalau biasa nada bicaranya teman teh berubah, terus kadang kalau teman teh nggak balas chat, lama ada balas chat. Iya Ibu. Hmm, kira-kira apa yang Nak Erna pikirkan itu kalau pas itu terjadi? Eh Langsung Kak kepikiran Ibu bilang, kayaknya ada ini salahku Kak. Kenapa? Atau marah Kak sama saya, kenapa langsung berubah begitu nada bicaranya. Terus apa yang Mbak Erna rasakan ketika perasaan itu muncul? Hmm, Cemas Kak Bu. Kadang sampai kupikir terus, baru susah mak tidur kalau malam nih karena kayak terbayang-bayang terus itu yang terbayang-bayang terus bilang, kenapa itu temanku deh marah kah atau apakah? Iya Ibu, kadang
kubayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum terjadi. Jadi, itu ganggu tidak kegiatan Teh sehari-hari? Karena biasa kan bilang gitu sampai malam, bikin tuh sakit tidur. Jadi itu ganggu atau tidak? Bagaimana kebiasaan Teh sehari-hari? Iya Bu, kayak terganggu Kak sebenarnya karena kayak tidak fokus Mak belajar, kayak capek Kak tadi kurasa karena terlalu banyak mungkin kupikir deh. Jadi, menurutnya Nak Erna itu kenapa, Nak Erna selalu memikirkan hal-hal itu? Hmm, takut Kak Ibu kalau temanku marah ya atau kecewa sama saya. Jadi Nak Erna, takut atau khawatir dengan penilaiannya orang-orang lain gitu? Iya Ibu. Terus apa yang Nak Erna takutkan, terhadap penilaiannya orang lain itu? Apa yang Nak Erna pikirkan terhadap penilaiannya orang ke Nak Erna? Hmm, takut Kak Ibu dijauhi dan kayak takut Kak Ibu ngejauhi teman-temanku. Tahu Kak juga dianggap tidak baik begitu sama temanku. Terus kira-kira, kenapa ada alasan lain yang, mungkin Nak Erna pikirkan kalau teman-teman kan bisa lama nih balas chat-nya? Mungkin juga sibuk mungkin atau ada kerja lain. Itu kayaknya deh. Tapi enggak tahu juga, Bu. Jadi, pikiran bahwa sebenarnya teman Nak Erna itu lagi marah, benar atau tidak menurut Nak Erna? Kayaknya tidak ji deh, Bu. Mungkin juga sibuk ji. Nah, dari, pikirannya Nak Erna yang ngerasa kalau temannya Nak Erna itu marah, jadi, nggak mau balas chat-nya atau nggak tambah lama balas chat-nya, eee, itu menurutnya Nak Erna bikin tambah cemas atau tidak? Iya, Bu. Kayak cemas Kak, aku rasa kalau semakin kupikirkan itu. Nah, jadi tadi Nak Erna sudah kita sudah temukan masalahnya Nak Erna ini. Jadi, Nak Erna merasa cemas toh, Iya, Bu. terus rasa cemasnya itu disebabkan karena, hal-hal yang, pikiran-pikiran, negatifnya Nak Erna. Iya, Nah, Bu. kalau begitu, apa tujuan, yang kira-kira Nak Erna ingin capai untuk, konseling kita kali ini? Maka kalau bisa Kak lebih tenang, baru hmm, tidak kupikirkan lagi kayak pikiran-pikiran yang bikin Kak justru tambah lebih cemas. Begitu, Ibu. Oh iya, berarti tujuan kita sudah jelas ya, itu yang, sangat, perubahan yang ingin Nak Erna wujudkan melalui konseling kita ini. Iya, Ibu. Tadi Nak Erna sempat bilang kalau, temannya lama, balas chat, Nak Erna pikir itu dia lagi marah. Iya, Ibu. Tapi, apakah pikiran itu selalu benar? Tidak sih, Bu. Kadang sibuk karena ada memang tugasnya mungkin dia kerja. Nah, kalau begitu, kalau Nak Erna di posisi begitu, apakah menurutnya Nak Erna adil kalau menyalahkan dirinya Nak Erna sendiri? Hmm, kayaknya tidak, Bu. Nah, itu namanya pikiran irasional atau, mungkin lebih mudahnya itu pikiran, negatif yang belum tentu benar. Sekarang kita coba ganti itu pikiran irasionalnya Nak Erna, menjadi pikiran rasional atau pikiran yang, eee, lebih masuk akal lah, gitu. Ibu ada lembar kerja yang bisa Nak Erna kerjakan, Iya, Bu. untuk membantu, eee, kita pikirannya Nak Erna mungkin bisa dituliskan dulu pikiran-pikiran irasional apa saja yang biasa Nak Erna pikirkan, terus nanti, bisa kita ganti dengan pikiran rasional. Nah, nanti juga tuliskan perasaannya Nak Erna, bagaimana setelah diganti, apakah itu lebih membuat Nak Erna tenang atau mungkin malah menambah cemas. Dikerjakan dulu ya. Berapa banyak, Bu, saya tulis? 3 cukup mungkin ya untuk sesi kita kali ini.
Oke, sudah Bu. Sudah Ibu. Oh iya, boleh Ibu dengar apa yang Erna tulis, boleh dibacakan untuk Ibu? Oke, yang pertama itu Ibu, pikiran irasional saya. Mungkin ketika teman saya lama balas chat, mungkin karena dia marah. Kemudian ini langsung Bu, langsung Iya, apa pikiran pikiran rasionalnya kira-kira untuk mengganti eh, itu? pikiran rasionalnya mungkin teman saya sedang mengerjakan tugas atau sedang tidak pegang HP. Makanya dia lama balas chatnya. Kemudian nada suara bicara teman saya berubah. Eh, untuk kalau eh, pikiran rasionalnya nada suaranya berubah mungkin karena dia tidak sengaja eh, dan dia tidak bermaksud marah kepada saya. Kemudian dia tiba-tiba membatalkan janji. Mungkin dia merasa tidak nyaman. Mungkin perasaan rasionalnya, mungkin dia tiba-tiba ada urusan lain makanya langsung batalkan janji. Mungkin seperti itu, Bu. Eee, nah, Erna sudah bisa menunjukkan ya, bisa mengganti pikiran irasional dengan pikiran rasional yang lebih baik. Nah, bagaimana perasaan Erna kalau, pikirannya lebih ke arah rasionalnya, lebih pikiran positifnya, bagaimana perasaannya Erna? Mungkin sedikit lebih lega Ibu karena saya lebih tahu kalau sebenarnya ada alasan lain teman saya. Em, Contohnya tadi itu Ibu, dia lama balas chat. em, Mungkin dia lagi sibuk atau sedang kerja tugas. Jadi saya bisa lebih tenang, gitu Bu. Nah, jadi, perasaan Erna jadi lebih tenang kan kalau pikirannya itu, ke arah positif. Ya Ibu. Nah, bagus. Jadi, Erna sudah bisa, bedakan yang mana dugaan, yang mana kenyataan. Ya Ibu. Jadi, sekarang mungkin, boleh dikembalikan ke kelasnya Oh ke iya, Ibu. iya Ibu. Nah, sekarang kita akan latihan mindfulness. Jadi, kalau pikiran-pikiran negatif itu tetap muncul atau, mengganggu waktu tidur Erna, bisa kita lakukan teknik mindfulness untuk, mengurangi kecemasan itu. Nah, caranya, eee Erna bisa pejamkan mata sebentar, lalu, eee, tarik nafas dari hidung, lalu tahan sebentar, lalu buang dari mulut. Boleh kita lakukan bersama? Iya Ibu. Tutup matanya, tarik nafasnya, tahan, lalu hembuskan pelan-pelan dari mulut. Boleh lakukan sekali lagi. Iya Ibu. Bisa lakukan sekali lagi, Iya Ibu. dengan tetap pejamkan matanya. Tarik nafas melalui hidungnya, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan dari mulut. Nah, boleh lakukan lagi. Nah, fokuskan pada nafasnya. Jadi, hilangkan pikiran-pikiran negatifnya dan fokus pada nafas saja. Nah, fokus pada nafasnya dan jangan fokus pada pikiran negatif yang muncul. Oke, boleh dibuka matanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan Edna setelah melakukan teknik mindfulness itu? Rasanya lebih rileks Ibu, lebih apa, kayak lebih lega juga perasaannya. Nah, itu bisa Edna lakukan setiap pikiran-pikiran negatif itu muncul atau mungkin sebelum Edna tidur ya. Biar Iya, Bu. tidurnya nanti bisa lebih nyenyak dan tidak mengganggu lagi aktivitasnya sehari-hari. Oke? Iya, Ibu. Dari kegiatan kita tadi, apa yang kira-kira Erna pelajari hari ini? Hmm. Yang saya pelajari hari ini itu bahwa tidak semua yang saya pikirkan itu sebenarnya terjadi. Kemudian saya harus melihat fakta yang sebenarnya. Bisa saja apa yang di pikiran saya itu tidak benar. Kemudian yang terakhir saya jadi lebih tahu tentang teknik mindfulness untuk membantu saya
untuk mengatasi rasa cemas yang berlebih pada diri saya. Jadi, sudah betul yang Kak Erna katakan bahwa pikiran-pikiran yang muncul itu belum tentu semuanya benar. Ada yang namanya dugaan, ada yang namanya kenyataan. Ya, Jadi kita harus melihat fak faktanya. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kira-kira Kak Erna akan lakukan ketika overthinking itu muncul kembali? Kalau saya akan melihat dulu faktanya, Bu, mencari dulu fakta yang sebenarnya terjadi dan mengganti pikiran irasional saya, Bu, menjadi pikiran yang lebih rasional. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi, untuk, Ibu bisa, memonitoring nanti Nak Erna bagaimana perkembangannya, untuk seminggu ke depan mungkin ya, Ibu akan memberikan, lembar, self monitoring yang akan Nak Erna, isikan. Jadi Ibu akan memberikan lembar self monitoring, untuk membantu nanti Nak Erna, mencatat, jadi nanti kita bisa evaluasi lagi bagaimana perkembangan, eee, pikiran-pikiran negatifnya nih, apakah masih muncul atau tidak. Ibu ambilkan sebentar ya. Ya, Ibu. Nah, ini nanti, nggak usah diisi sekarang, jadi nanti, diisi bagaimana situasi apa situasi yang ingin Nak Erna, fokuskan, misal pikiran-pikiran negatif. Jadi nanti di situ dicatat pikiran negatifnya itu muncul berapa kali sehari, seperti itu. Nah, di situ sudah ada petunjuknya, bisa Nak Erna baca ya. Oh iya, Ibu. Jadi, minggu depan kita akan, jadwalkan pertemuan lanjutan untuk melihat hasil, self monitoring-nya Nak Erna. Ibu Iya. harap ya Nak Erna bisa mengisinya dengan baik ya. Ya, Ibu. Nah, Ibu tunggu perkembangannya Nak Erna minggu depan. Apakah bisa untuk jadwal minggu depan? Bisa, Ibu. Oke, tetap semangat dan jangan lupa, mindfulness ya dilakukan setiap sebelum tidur untuk bisa membantu Nak Erna tidur lebih nyenyak. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin Nak Erna tanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, semoga dipahami ya apa yang kita pelajari hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri layanan konseling kita hari ini ya. Oke, silakan kembali ke kelasnya Ya, dan Ibu. jangan lupa mindfulness ya. Iya, Ibu. Mari, Ibu. Iya, Waalaikumsalam.